Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam KIKAT Katekese Iman Katolik bersama saya Diakon Korsan Radit. Para sahabat yang terkasih, sering kita mendengar tentang puasa sebelum Komuni Kudus atau puasa sebelum Ekaristi. Lantas dalam benak kita muncul berbagai pertanyaan. Misalnya begini, apakah sampai seorang Katolik harus berpuasa sebelum menyambut tubuh Tuhan dalam Ekaristi? Ada pula yang bertanya, berapa lama puasa itu? Dan yang lain bertanya, mengapa harus berpuasa? Ada pula yang bertanya, apa saja yang dilarang untuk dikonsumsi? Dan bagaimana dengan ibu hamil? Para sahabat yang terkasih, upacara komuni adalah salah satu bagian paling penting dalam perayaan Ekaristi. Umat Katolik percaya bahwa saat komuni, roti dan anggur yang telah dikonsekrasi telah menjadi tubuh dan darah Kristus. Untuk bisa menerima komuni saat itu, tidak saja diperlukan sikap hati yang bersih, namun juga diwajibkan untuk berpuasa 1 jam sebelum Ekaristi. Ya, umat Katolik yang telah menerima sakramen Ekaristi diwajibkan untuk berpuasa 1 jam sebelum dan sesudah menerima Komuni Kudus. Praktek puasa sebelum misa ini merupakan tradisi disiplin kuno yang telah ada sejak abad kedua. Awalnya ditetapkan peraturan bahwa setiap umat harus berpuasa sepanjang hari sebelum menerima komuni atau perjamuan kudus. Lantas tradisi ini terus berjalan hingga Paus Pius ke-12 kemudian mengeluarkan aturan baru, puasa sampai 3 jam sebelum mengikuti Ekaristi. Aturan ini mulai ditetapkan pada tahun 1957. Peraturan puasa 3 jam kemudian diganti menjadi 1 jam oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Peraturan ini kemudian ditertuang dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik. Dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik nomor 919 paragraf pertama dikatakan demikian. Yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Namun untuk beberapa hal ada pengecualian. Misalnya untuk orang tua, orang lemah, sakit, dan yang merawat orang sakit. Hal ini jelas tertuang juga dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik nomor 919 paragraf ketiga. Di sana dikatakan demikian. Mereka yang lanjut usia dan menderita sakit, dan juga mereka yang merawat, dapat menerima Ekaristi Maha Kudus, meskipun dalam waktu 1 jam sebelumnya telah makan sesuatu. Para sahabat yang terkasih, lalu mengapa umat Katolik berpuasa 1 jam sebelum menerima Komuni Kudus? Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik bagaimana berpuasa. Ia berpuasa selama 40 hari tanpa makan dan minum di padang gurun sebelum memulai pelayanan publiknya. Kristus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ada jenis iblis ini tidak dapat diusir kecuali oleh kuasa dosa dan puasa. Sejatinya, puasa sangat bermanfaat untuk membangun kekuatan spiritual kita. Gereja meminta kita untuk melaksanakan tugas sederhana ini
setiap kali kita menerima komuni kudus. Semua itu demi kebaikan kita sendiri sebagai umat Allah. Sama seperti seorang atlet melatih disiplin agar semakin kuat. Demikian juga puasa sangat bagus untuk membangun otot-otot spiritual. Tanpa puasa, kita lemah dan mudah dikuasai oleh iblis, oleh hawa nafsu yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Paus Yohanes Paulus kedua juga menekankan pentingnya berpuasa sebelum Ekaristi. Semua umat Katolik harus merasakan rindu yang dalam sebelum menerima karunia Tuhan itu. Kita perlu kelaparan dan merindukan Ekaristi sebelum kita dapat menerimanya dengan benar. Kita harus merasakan kelaparan batin yang menunjukkan jiwa yang haus akan kasih Allah. Jika kita tidak memiliki rasa lapar ini, kita mungkin menganggap komuni kudus sebagai sesuatu yang biasa, tidak memerlukan persiapan sebelumnya. Karena itu ada beberapa hal penting yang perlu ditegaskan kembali untuk kita semua. Yang pertama, tuntutan puasa Ekaristi masih berlaku seperti semula. Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik mengungkapkan secara eksplisit yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Perlu diperhatikan bahwa jarak waktu 1 jam yang diminta itu terhitung sampai saat menyambut komuni kudus, bukan sampai saat awal misa. Tujuan puasa ini tidak lain adalah mempersiapkan batin kita untuk menyambut kehadiran Tuhan secara lebih pantas. Yang kedua, peraturan puasa Ekaristi berlaku untuk semua orang yang sudah menyambut komuni kudus atau menyambut komuni pertama. Tetapi ada pengecualian, yaitu untuk mereka yang sakit dan lanjut usia, seperti dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 919 paragraf ketiga tadi. Maka mereka yang sakit boleh makan dan minum menurut kebutuhan tubuh dan tidak terikat kewajiban berpuasa 1 jam. Ibu hamil kiranya dianggap sebagai orang yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. KHK nomor 919 paragraf pertama menyatakan bahwa mereka ini juga minum obat-obatan dan air putih. Juga mereka yang menemani orang sakit dalam menerima komuni kudus, juga jika puasa Ekaristi yang dilakukan tidak mencapai 1 jam. Yang ketiga, semangat dasar yang hendak dipupuk dalam hal ini adalah niat untuk mempersiapkan batin melalui ungkapan puasa jasmani. Sedangkan jangka waktu 1 jam itu hanyalah sarana untuk menetapkan masa puasa. Dengan demikian, seandainya orang sakit, ibu hamil, atau orang yang mempunyai kebutuhan khusus masih bisa menjalani puasa selama 1 jam sebelum saat komuni, hendaknya puasa ini tetap dilakukan. Bukankah Yesus Kristus telah berkorban sedemikian rupa untuk kita? Kalau kita membalas juga dengan persiapan batin yang berkorban ditinggal tantangan penyakit, kiranya hal ini menjadi ungkapan kasih kita kepada Yesus Kristus. Sekian dan